Oke guys, sekarang saya mau lanjutin video yang kemarin ya. Ini saya mau gulung gulungan sekundernya guys, karena saya mau jadikan tipe gulungan ini tipe PS ya, primer sekunder. Ini saya mau pakai ukuran kawatnya 0,80 ya guys ya, atau 0,8. Ini kemarin saya beli sebanyak 5 ons ya guys. Ini aja udah banyak yang saya pergunakan buat gulung trafo PDC kemarin ya guys. Ini saya menggulung masih tetap menggunakan cara manual ya guys ya, cara menggulungnya pakai tangan ya. Ini tipe primer, kemarin saya gulung sebanyak 5 ons, ini jadi 5 sap ya. Kita gulung dari awal primernya ini ya guys, dari awal primer, pokoknya searah jarum jam ya. Kita gulung dari sini. Oke, kita mulai proses melilit guys. Nggak tahu nih nanti jadi berapa sap, kita gulung-gulung aja dulu. Syukur-syukur sih sekitar jadi 7 ya, 7 atau 9 sap guys, mudah-mudahan ya. Kita gulung-gulung dulu. Kalau bisa tonton videonya sampai selesai guys, jangan di skip biar nggak gagal paham. Ini saya pakai sarung tangan ya, biar nggak terlalu licin, tangan saya nggak terlalu sakit guys. Ini saya pakai solasi yang tahan panas ya, yang buat trafo PDC yang biasa dipakai ini buat menggulung ya, melapisi trafo ferit PDC. Pokoknya ini digulung sampai habis ya, sebanyak 5 on guys. Jadi saya buat nih gulungannya speknya spek biasa ya, nggak terlalu mewah-mewah guys. Yang penting itu hasil kreasi sendiri. Jadi buat kawan-kawan itu silahkan, yang mau komen, yang mau bertanya, yang penting sesuai isi konten guys. Kalau komentar tuh yang bagus-bagus ya, jangan yang aneh-aneh guys. Saya ini menggulungnya manual, jadi kayak gini ya, agak memakan waktu guys. Nah, silakan kalian berkreasi sendiri, merangkai sendiri ya guys ya. Ini cuman hanya sekedar untuk referensi ya, buat berbagi pengalaman buat para strummer yang masih pemula ya, yang kayak seperti saya ya. Jangan terlalu diambil serius guys, karena ini hanya sekedar konten dan buat memotivasi kalian yang baru terjun di dunia strum ikan ya. Karena perlu biaya juga ya. Kalau pengen terlalu mewah, pengen spek dewa ya, speknya besar, itu ya modalnya juga besar guys ya. Kalau saya ini modalnya modal minim ya, modalnya modal nggak terlalu memberatkan. Kalau kalian yang senior yang biasa pakai kawat besar ya, pakai gulungan besar, mungkin modalnya juga besar guys. Yang pakai gulungan sampai 1 kilo 2 kilo itu udah
udah hal wajar karena pengen speknya spek yang spek mewah ya. Kalau saya ini speknya spek biasa, speknya spek SNI, standar nasional Indonesia. Saya juga paham guys, mana yang gulungan yang mantap, mana yang gulungan biasa, mana yang gulungan yang standar ya. Nah, tipe gulungan ini macam-macam guys, dan rangkaiannya, proses rakitannya juga beda-beda ya. Ambil sisi baiknya aja, kalau yang memang sesuai boleh kita ambil, kalau nggak sesuai nggak usah diambil lah guys. Beda orang beda cara ngerakitnya guys. Nggak usah terlalu diambil serius ya, silakan berkreasi sendiri. Kalau ngerakit-ngerakit ini ngerubah-rubah jalur setrum platina ini nggak berpengaruh banget guys, beda dengan PDC. Kalau PDC ini ngerakit-rakit asal-asal ngerakit ya malah jebol semua guys, bisa kebakar, bisa meledak. Kalau platina ini nggak masalah, mau asal-asal ngerangkai, mau asal-asal ngerakit guys. Silakan berkreasi semampunya ya guys. Ini nanti saya akan skip aja ya, saya akan percepat karena kalau sampai selesai ini gulungnya terlalu makan waktu, durasi videonya nanti tambah lama ya guys. Nanti kalian juga kasihan, jadi jenuh nontonnya kalau terlalu lama durasinya guys. Jadi saya ambil poin-poin pentingnya aja ya. Kalau sudah satu sub nih saya percepat ya, saya lewatin biar hasil videonya nggak terlalu panjang guys. Kalau nguploadnya juga berat nanti, RAM HP saya juga nggak kuat kalau terlalu besar ya memori ininya ya, penyimpanan videonya. Ini habis udah, kalau sudah satu sub maunya lanjut digulung sampai habis ya, nggak usah dikasih lapisan lagi, nggak perlu. Intinya kan antara primer dengan sekundernya udah ada lapisannya ya. Beda dengan lilitan trafo PDC. Kalau lilitan trafo PDC itu harus dikasih jarak, maksudnya dikasih lapisan ya, baik yang primer atau sekunder. Itu lilitan primer awal dengan primer yang keduanya tetap harus dikasih solasi. Kalau ini nggak perlu guys, kalau udah ada pembatas untuk primer sekunder, jadi digulung sampai habis ya, sampai ketemu hasilnya berapa sub nanti. Nah, saya selesaikan dulu ini sampai satu sub, nanti saya akan potong videonya. Nah, kita ambil poin-poin pentingnya aja ya. Kemarin banyak sih yang ngasih saran untuk dikasih kawatnya yang lebih kecil ya, baik 0,7, 0,6. Ini saya adanya pakai 0,8 guys. Kalau selalu ngikutin apa saran dari teman-teman ya, kita modal lagi ya guys. Oh, aku adanya kawatnya 0,8, yang ada aja yang kita pakai. Namanya juga modal minim, hasilnya juga nanti kelihatan ya. Yang penting kan masih mempan ya di ikan, biar target
walaupun nggak harus ikan-ikan nila ya guys, kalau ikan yang bersisik. Yang penting intinya ini hasil kreasi ya, hasil kreasi sendiri. Hasil kreasi sendiri buat memotivasi ya teman-teman yang baru terjun di dunia strum-strum ikan. Teman-teman yang masih pemula ini banyak guys. Yang baru memulai, nah, jangan terlalu diambil serius guys, karena ini perlu modal juga ya. Kalau pakai kawat-kawat yang bekas itu terlalu ini guys, terlalu beresiko, maka jadi lebih lama pula guys. Kalau kawat-kawat bekas ya harus dilurusin dulu ya. Kalau kawat-kawat bekas itu nggak bisa rapi, nanti nggak bisa rapet lilitannya, gulungannya nggak bisa kenceng. Mending kalau ada dana ya beli aja yang kawat yang baru guys, yang belum pernah kepake ya. Beli sekitar 3 atau 5 on ya. Kalau memang modalnya minim nggak apa-apa guys, nggak usah terlalu dipaksakan harus bikin yang besar, spek yang besar. Itu nggak harus gitu guys. Namanya kalau nggak ada modal mau gimana lagi ya. Itu hanya saran aja ya guys. Kalau yang memang modalnya ada, uangnya banyak, silahkan. Atau mau bikin yang besar, mau yang spek besar ya, monggo silahkan. Tapi buat kawan-kawan yang pemula ya, yang modalnya minim, itu nggak usah terlalu dipaksakan pengen yang bagus-bagus banget guys. Yang penting kan bisa buat cari lauk ya. Kalau udah pasti untuk target ikan gabus, lele itu udah pasti kena guys. Walaupun nggak sampai 1 kilo gulungannya ya. Itu yang sampai 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo itu yang harga 1 jutaan ke atas guys. Itu udah pasti modalnya juga banyak juga guys. Modalnya besar, kawatnya besar ya. Tenaganya juga harus besar, tenaga buat gulungnya gini loh guys. Oke, kita skip dulu, saya mau lanjutin ini sampai selesai. Nanti hasilnya berapa sub ya guys, nanti di akhir video saya akan perlihatkan guys. Oke guys, dan ini hasil akhir gulungan sekundernya guys. Ini gulungan sekundernya totalnya jadi sebanyak 9 sub ya guys, dengan ukuran kawat 0,8. ini sejumlah 5 ons, tersisa segini ya guys. Ini masih cukup banyak ya. Ini totalnya jadi 9 sub. Saya juga nggak tahu ini sebetulnya nih berapa on, kemarin saya lupa beli. Kalau di sini tertulis 5 on ya, kayaknya ini dapat bonus ya dari tokonya, makanya saya nggak terlalu ini ya, ini nggak terlalu yakin ini kalau jumlahnya 5 ons guys. Ternyata saya gulung ini totalnya jadi 9 sub, masih ada tersisa guys. Masih nggak percaya nih guys, kalau ini mungkin ada tambahan gulungan atau dikasih bonus ya, saya nggak tahu ya guys. Yang intinya ini total jadi 9 sub, ukuran 0,80. Kalau primernya yang waktu itu saya pakai ukuran kawat 1,20 ya, atau 1,2 mili guys. Sekarang kita akan uji hasil akhirnya guys ya. Ini kayak biasa untuk rangkaiannya, primer awal ini kita hubungkan ke aki plus ya. Nanti sekalian ini dibuat stick kanan ya guys, atau saklarnya. Kalau primer akhir di sini ya guys. Ini primer akhir dengan sekunder awal kita gabung, kita silang ya. Kita gabung dengan
sekunder awal ya, digabung jadi satu, dihubungkan ke kondensor bodi ya. Dia satu jalur dengan platina getar guys, dan sekunder akhir masih tetap tersambung ke jalur seser ya atau jaring guys. Oke, kita uji tes, kita kasih bebannya 100 watt dulu guys. Hasilnya untuk lilitan gulungan sekunder sebanyak 9 sap kayak gini guys. Di lampu sangat terang sekali guys. Untuk beban lampu 100 watt menyala terang, tapi ini enggak jadi patokan ya guys, nggak bisa jadi patokan. Meski di lampu nyala terang, belum tentu nanti di ikan mempan ya. Saya nggak menjamin ya, saya nggak menjamin kalau nanti hasilnya ini memuaskan, karena di beban lampu 100 watt ini menyala terang ya, tapi saya nggak menjamin guys. Nanti kalian bisa berkreasi sendiri, mengubah-ubah jalurnya sendiri ya, agar lebih maksimal. Atau setelan platinanya ini perlu di setel semaksimal mungkin ya guys. Ini untuk setelan platina standar seperti ini ya, yang sudah saya setel, nggak terlalu kencang dan nggak terlalu ini ya, kendor ya guys. Untuk jarak platina induksi besi carnya juga seperti ini guys, jaraknya sekitar antara setengah senti ya guys ya, kurang lebih setengah senti. Hasilnya cukup ini, outnya cukup besar ini guys, voltasenya ini cukup besar. Kita tambahin bebannya 100 watt lagi guys. Tetap masih mampu menyala ya guys. Dan ini nanti kalau yang ada arus listriknya itu ada pada bagian jalur sekunder akhir ya guys ya. Arus listriknya tuh berada di sini. Kalau kita tes pen itu kelihatan ya. Ini menyala tes pennya nih guys. Ini jalur sekunder akhir guys. Menyala ya guys. Tes pennya ini menyala. Letaknya ada di jalur sekunder akhir. Ini arus yang mengalir ya, arus yang mengalir, aliran listriknya ada pada jaring ya guys. Tespennya nyala. Kalau di kebalik, kalau di aki plusnya nggak ada ya guys. Kalau di aki plusnya nggak ada arus listrik. Kalau di jaringnya ini ada jaring dengan ini masih terlalu kencang ya guys. Ininya masih agak kencang nih setelan platina getarnya. Kalau di bodi kondensor juga ada aliran listriknya guys, menyala cuman nggak begitu kelihatan ya. Yang kelihatan banget nih di sini nih, di jalur stick kiri atau di jaringnya guys. Lampu tespennya menyala ya. Jadi untuk saran saya, silakan berkreasi sendiri guys, ubah-ubah jalurnya untuk hasil lebih maksimal ya. Untuk penjelasan kali ini cukup sekian dulu guys, soal hasil akhir gulungan sekunder yang sebanyak 9 sap ini ya guys ya. Untuk ukuran kawatnya 0,80. Oke. Dan sekian dulu, terima kasih buat kawan-kawan para streamer semuanya. Salam satu hobi.